mempunyai organisasi. Nah, saat ketika itu Pak, mungkin Bapak masih ingat kan Pak, wa khilaful ula. Jadi Bapak yang dimuliakan Allah, kalau ada istilah yang kita selalu kenal, pasangan mubah itu adalah makruh, setelah makruh wajib, ada pula haram. Di sini ada istilah wa khilaful ula. Khilaful ula itu menyalahi dari ketentuan yang lebih utama. Ada ketentuan yang lebih utama, tapi tak mau kita pakai. Namanya khilaful ula. Ini terjadi kalau kita baca dalam kitab Kasifatus Saja ini, demi mengamankan pendapat supaya jangan bertikai para ulama. Jadi para ulama itu tidak mengatakan aku yang benar kau yang salah, atau aku salah kau yang benar. Dua-duanya benar. Tapi sehingga kalau kira-kira ada menyalah sampai menjaga hati dan perasaan mereka, mereka mengatakan oke lah, kalau dibilang haram tidak, dibilang salah tidak. Tapi wa khilaful ula, menyalahi dari aturan yang utama. Kemudian ada wa makruhatun, makruh. Ini udah kita paham nih. Kemudian ada istilah wa wajibatun. Ada istilahnya wajib. Jadi memberikan pertolongan dalam berwudu itu ada 4 hukumnya. Pertama boleh, yang kedua khilaful ula, yang ketiga wa makruhatun makruh, yang keempat wa wajibatun. Kita baca kitab ini, fal mubahatu, maka yang dimaksud dengan mubah adalah, apa yang dimaksud dengan mubah? Hiya taqribul ma'i. Mubah itu contohnya adalah mendekatkan air. Mendekatkan air, takribul ma. Yang dibolehkan itu yang pertama adalah wa takribul ma, mendekatkan air. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah, ihdaruhu, artinya mendatangkan air kepada orang lain. Ada orang yang mau berwudu, jauh air itu dari dia, datang kita Pak, kita geserkan air itu ke dekat dia, maka ini hukumnya mubah. Arti mubah itu bukan wajib ya Pak. Kenapa dibilang ulama mubah? Boleh, karena sesungguhnya kalau dalam ibadah kita tak boleh mendulukan orang lain, kita dulu. Itu dalam dalam qawaidul fikih. Dalam kaidah fikih ada itu. Dalam kitab Asbah wan Nazair disebut al-isaru fil qurbi makruhun wa fi ghairiha mahbubun. Mendahulukan orang untuk dalam hal ibadah itu hukumnya makruh. Tapi untuk selain ibadah mahbubun, disenangi Allah. Kalau kita naik angkot Pak atau naik bus, kita duduk, kemudian tiba-tiba datang seseorang yang umurnya sudah lanjut usia, orang tua, kemudian kita berdiri dan kita mempersilahkan, silahkan nenek duduk, maka itu perbuatan mahbub yang disenangi oleh Allah. Nah, ini jangan dicontoh ini Pak. Kalau udah kosong ya sab satu, awak aja yang maju. Nanti Bapak asik mempersilahkan orang yang maju masuk orang yang maju. Yang pakai celana li yang maju ke depan nanti Pak. Yang pakai celana baju koyak nanti yang maju ke depan. Bapak lah yang maju untuk mengawal sab satu itu agar tidak ternoda. Gak boleh Pak mendahulukan orang lain. Awak dulu yang utama, mendahulukan kepentingan kita dalam hal masalah beribadah. Berarti saat itu Bapak sudah melakukan perbuatan makruhun. Bapak yang dimuliakan Allah. Jadi contoh perbuatan mubah dalam isti'anah itu mendekatkan air. Kita udah berwudu, pastikan kita berwudu dulu Pak. Jangan Bapak belum berwudu. Jadi apa hukumnya kalau ditanya orang Pak? Ini juga ada masa idul fikih. Kalau ditanya, saya sudah berwudu, Bang Daud belum berwudu. Nah, kemudian Bang Daud mau berwudu tapi tak ada air, atau ada air tapi tak cukup. Kemudian saya bilang, bentar Bang, Abang jangan kemana-mana, sini aja biar ku timbakan air. Saya timbakan air, saya kasih sama Bang Daud. Inilah yang disebut dengan mubah. Boleh. Kenapa enggak hukumnya wajib? Kan gitu kira-kira ya kan Pak bertanya. Padahal menolong orang kan itu hukumnya wajib. Oh enggak, menolong orang itu hukumnya bukan wajib, mubah sebenarnya. Kenapa Pak hadirin yang dimuliakan Allah? Agak berbeda nanti misalnya kalau kita bilang wajib itu dalam konteks pemahaman agama itu susah nih.
Makanya Bapak-bapak yang dimuliakan Allah, sungguh luar biasa hukum yang telah ditetapkan Allah ini. Kalau ada orang kecelakaan di jalan, terus kita nggak nolong nih Pak, tiba-tiba ada orang yang nampak, dibilangnya lah kita, Bapak tuh nggak ada lah peri kemanusiaannya, ada orang tersungkur nggak mau nolong. Sebenarnya bukan itu permasalahannya. Mungkin Bapak tuh tak sanggup melihat orang kecelakaan ada darah. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, kalau ada orang yang menolong, itu hukumnya baik sekali. Tapi kalau dibilang wajib, enggak juga. Dibilang fardu kifayah lah Pak Ustadz, kalau tak ada yang nolong berdosa juga. Enggak tahu juga kita kan, masa kita pula yang menentukan hukum. Maka menolong orang tuh hukumnya mubah. Bapak yang dimuliakan Allah. Wa khilaful ula, adapun contoh khilaful ula itu, wa khilaful ula hiya sabbul ma'i ala nahwil mutawaddi. Yang disebut dengan khilaful ula itu contohnya yang menyalahi ketentuan yang utama tadi, yaitu mengguyurkan air kepada seumpama orang yang berwudu. Bang Daud mau berwudu, saya ambil air, habis itu saya guyurkan banyak-banyak sama Bang Daud. Itu udah menyalahi ketentuan, namanya wa khilaful ula. Berdosa? Tidak berdosa, tapi tak baik. Mengapa? Karena dia sudah menyalahi ketentuan yang utama. Pertama, udahlah air itu diambilkan, kemudian awak guyurkan pula sama dia. Harusnya kan begini Pak, kenapa menyalahi ketentuan yang utama? Karena pertama, Bapak yang dimuliakan Allah, Bang Daud adalah orang yang memiliki kemampuan untuk melakukan itu. Pak, ternyata Bapak yang dimuliakan Allah, ada penjelasan di sini. Kenapa mubah Pak? Misalnya saya mendatangkan air kepada Bang Daud, kenapa hukumnya mubah? Mubah itu bagi siapa Pak? Mohon maaf ya Pak, mubah itu pertolongan itulah Pak. Jadi perbuatan kami itu menjadi hal yang mubah. Kenapa mubah? Karena ternyata kalau kita berwudu, afdolnya berwudu itu kita sendiri yang mencari dan mengusahakan air itu. Tapi afdolnya lebih baik memang saya mencari air itu. Mana ada air kamar mandi, disitulah saya berwudu Pak yang dimuliakan Allah. Oh itu ada air pet, disitulah saya berwudu. Berarti ada usaha kita ini yang mau dilihat sama Allah ini. Itu tentang pertolongan atau menolong bagi seorang muslim yang ingin melaksanakan wudhu, baik itu sakit ataukah ia memang meminta pertolongan. Kalau masalah fikih ini tak usah kita banyak berdebat masalah ibadah tentang fikih ini. Mau dia berdoa sesudah sholat berjamaah bersama-sama, mau dia berkunut, tak itu sama salah. Tapi jangan mengganggu satu sama lain. Jangan pula memang dia mentang-mentang katanya kalau pada zaman Rasulullah tak pernah doa bersama, dibantainya pula dia duduk di belakang imam. Sama pula itu ada sekitar 5 orang nanti di belakang imam yang berpendapat bahwasanya berdoa berjamaah itu tidak ada. Ketika imam habis sholat, mereka langsung pergi. Ketika imam melihat tak ada lagi orang belakang. Jadi jangan mengganggu ketenteraman satu sama lain. Hargai orang berpendapat tentang NU, hargai juga orang berpendapat tentang Muhammadiyah. Jadi kalau masalah fikih ini menurut saya tak usah kita perdebatkan, tapi mari saling menghargai dan saling menghormati antara mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali dan Hanafi. Itu saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, terima kasih. Kegiatan kita pada malam hari ini adalah Muzakaroh yang digagas oleh Rumah Quran dan PT Amin di Barokah. Ini dilakukan rutin setiap Senin malam Selasa, tapi kajian yang berbeda-beda. Jadi ada kajian tauhid, ada kajian fikih, dan kedepannya kita akan coba ada kajian tafsir. Nah pada malam hari ini kajian kita adalah berkaitan dengan fikih, yang tadi kita bahas tentang masalah pertolongan dalam masalah berwudu. Ini rutin digagas oleh PT Amin di Barokah, Rumah Quran Amin di Barokah, yang semuanya disponsori dan
ditanggung jawabi oleh Bapak Haji Mislin AS beserta keluarga. Kalau boleh tahu Ustaz, jamaahnya ini berasal dari mana-mana aja Ustaz? Menurut data yang kita data oleh katakanlah administrasi, ini data jamaah kita ini sampai ke daerah Lubuk Pakam ada juga, Batang Kuis, kemudian bahkan yang dari Medan juga ada juga. Nah, kisaran jamaah itu yang hadir itu sekitar minimal paling sedikit 50 orang tidak kemana. Dan terkadang lebih juga sampai ke 100 orang, 80 orang. Apakah untuk umum boleh ikut mengaji di sini Ya, Ustaz? ini terbuka untuk umum. Ini terbuka untuk umum dan tidak ada batasan. Misalnya orang Tanjung Merawa saja gitu kan. Ini terbuka untuk umum. Siapa saja boleh ikut mengaji di sini. Bukan hanya laki-laki. Perempuan pun ibu-ibu dulu pernah ikut, tapi mungkin karena keterbatasan waktu, ya ibu-ibu lama-lama habis hilang, tinggal bapak-bapak saja. Kita berharap bahwa masyarakat dapat memahami agama yang kuat dan kokoh. Tentunya dengan mengikuti pengajian-pengajian yang ada, mengikuti majelis-majelis taklim yang ada mungkin di masjid-masjid di kampung, di desa atau di kelurahan masing-masing. Dan salah satunya yang digagas oleh Pak Mislin beserta keluarga, Muzakaroh ini gitu, untuk menampung masyarakat-masyarakat ketika ada permasalahan-permasalahan keislaman mungkin agama, datanglah ke Muzakaroh, ke majelis ilmu ini untuk berdiskusi, mendengarkan kajian. Kemudian harapan kita bahwa masyarakat lebih baiklah dalam beribadah dan memahami Sang Pencipta, Tuhan yang Maha Kuasa. Pak,